Selamat berjumpa kembali bersama Artek Channel. Oke teman-teman, kali ini malam-malam saya lagi ngecek skuter ya. Jadi ini skuter milik dari subscriber Bekasi ya. Tadi sore atau tadi siang dianterin ke lokasi dan katanya mati total di LCD displaynya ya. Jadi gak bisa hidup sama sekali. Dan ini kondisinya LCD displaynya udah dicabut dan ini barangnya ya udah dibongkar sama pemiliknya gitu. Oke, skuternya jenis Dualtron MX ya. Dan skuter ini mungkin samaan dengan New Dualtron ya serinya. Jadi ini dua penggerak ya motornya, depan belakang gitu. Jadi kendalanya hanya di LCD throttle ya. Jadi ini LCD gabung sama throttle-nya ya. Nah, throttle-nya jenis tuas ya. Nah, seperti ini ya. Tuas samping. Dan ini tidak bisa dinyalakan katanya. Oke. Jadi untuk pekerjaannya saya akan fokus ke LCD display dulu ya. Nanti saya akan coba periksa LCD displaynya di sini, mungkin apakah bisa diperbaiki atau tidak. Ya, kalau memang tidak bisa diperbaiki berarti harus ganti ya. Jadi untuk LCD display skuter ini memang beda-beda ya untuk jenis komunikasinya. Nah, yang sekarang ini kabelnya terdiri dari 7 ya. 7 warna atau 7 lane atau 7 jalur kabelnya. Sementara pada video sebelumnya kemarin saya servis itu hanya 6 kabel gitu. Dan pada tahun yang lalu sama servis skuter juga hanya terdiri 5 kabel. Jadi memang banyak varian meskipun modelnya sama ya, tetapi pemrogramannya dan lainnya itu atau wiringnya itu berbeda ya. Ada yang 5, 6 dan 7. Nah, untuk yang sekarang ini adalah model 7 kabel ya untuk lane-nya ya, untuk kabelnya. Soketnya 7 pin ya. Oke teman-teman, jadi sekarang akan fokus ke throttle aja ya. Jadi saya akan coba bongkar dulu untuk throttle-nya. Oke teman-teman, kali ini saya akan coba bongkar dulu untuk board atau PCB dari LCD ini ya. Akan saya periksa satu-satu di mana yang konsletnya, karena memang ini tidak bisa hidup ya.
Tetap nggak bisa ya teman-teman. Kemungkinan harus diganti, ini programnya ada yang error. Baik teman-teman, kali ini saya akan lanjut lagi untuk servis skuter Dualtron ini ya. Jadi kemarin sudah sempat saya servis dan modifikasi untuk apa namanya tuh LCD-nya ya, throttle-nya. Tetapi tidak berhasil, kemungkinan memang programnya ini kena ya, IC programnya, sehingga tidak bisa diperbaiki ya. Sempat nyala sebentar tapi kemudian mati lagi ya. Akhirnya pemiliknya memutuskan untuk membeli LCD baru ya. Nah ini yang barunya gitu, ini yang baru ya. Ini kabelnya udah dikasih sekitar 1,5 meter ya, dan juga ini kontrolernya ya. Jadi beli satu set bersama kontrolernya, karena ini Dualtron ini dua penggerak roda ya, dua controller, maka diganti satu set ya, dua controller juga bersama LCD-nya yang baru gitu. Karena ternyata ini controller bawaannya dites menggunakan LCD baru ya, sama tidak mau respon ya gitu. Jadi memang kemungkinan memang beda komunikasi antara LCD baru dengan LCD yang lama, sehingga controller yang lama ini tidak respon ya ketika dites menggunakan LCD yang baru gitu. Nah maka dari itu ini pemilik udah beli satu set saja gitu ya, karena nggak mau ambil resiko ya gitu, beli LCD-nya ternyata nggak kepake. Dan memang ternyata setelah dites ini LCD barunya ini ya, dites ke sana itu tidak bisa ya. Jadi saya akan pasang dan install untuk satu set penggantian controller sama LCD-nya. Nah jadi masalahnya ini kabelnya kan beda komunikasinya. Jadi kabelnya pun harus dimasukin dulu ke situ ya, yang kabel lama ditarik, kabel yang baru diambil karena memang beda. Yang lama itu 6 pin, sementara yang baru 7 pin yang lama, yang baru adalah 6 pin ya. Gitu. Jadi memang enggak ini daripada ganti-ganti kepalanya ya agak ribet, mending ganti kabel aja sekaligus satu set. Oke. Saya akan coba proses untuk install dulu ya untuk controller dan LCD-nya. Mungkin nanti pengetesannya setelah rapih saja. Baik teman-teman, jadi setelah proses panjang ya, jadi ini konektor-konektornya juga tidak pada cocok ya. Jadi ini harus dipotong dan disambung, kemudian disolder ya satu-satu untuk soket-soketnya. Juga di sini soket untuk pasnya juga tidak sama ya, yang bawaan sama yang pengganti sekarang. Jadi ini dipotong, dikasih sekun, disolder lagi ya satu-satu. Ini semuanya. Nah, oke, jadi ini semuanya udah tersambung ya untuk konektor dan untuk soket dari LCD ke controller. Ini masih menggunakan kabel bawaan, tetapi yang dipakai hanya 5 kabel ya teman-teman. 6 kabel, sementara kabel bawaan tuh 7 kabel, jadi yang satu gak dipakai ya. Nah ini untuk pengetesan sekarang ini baterai udah dihubungkan ya, plus minusnya, controller dua-duanya ini udah dipasang. Kemudian kita lihat untuk LCD-nya. Nah, ini LCD-nya ya. Jadi di sini ada tombol dual ya, atau tombol dual motor ya. Nah, oke, sekarang akan saya coba tes untuk apa namanya itu LCD-nya. Saya dihidupin dulu ya. Oke, udah hidup ya. Oke, kita cek dulu untuk speed 1 ya. Oke, saya akan coba tes ya untuk speed 1-nya.
Oke, dapatnya 25 26 km per jam, 27 ya. Ini roda belakang yang hidup ya. Oke, putaran udah bener ya ke depan. Kemudian kita coba untuk mode dualnya ya. Nih, tekan. Berarti ini depan belakang harusnya hidup ya dinamonya atau BLDC-nya. Kita cek. Oke, yang depan udah hidup, yang belakang juga hidup ya. Nah, oke. Jadi udah hidup ya, teman-teman. Kita cek untuk speed 2-nya dapat berapa. Oke, ini speed 2. Dapat 40 km per jam ya. Kemudian kita cek untuk speed 3-nya. Oke. Ya, 55 km per jam. Ya, ini udah hidup dua-duanya ya motornya. Nah, oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Ini hasil akhir setelah banyak servis sana sini ya. Karena memang dari awal kita mempertahankan orisinilnya gitu ya untuk LCD dan kontrolernya, ternyata LCD-nya itu sudah diperbaiki, tidak bisa ya. Ini udah beberapa kali bongkar pasang. Untuk spare part di dalamnya juga kita udah kanibalkan dengan LCD yang saya punya, ternyata tetap tidak bisa ya. Dan untuk kontrolernya pun dicek dan dites menggunakan LCD yang baru ini, sama tidak mau respon ya. Jadi akhirnya ini udah selesai semua, ganti dengan yang baru satu set ya, kontrolernya 2 dan LCD-nya 1. Oke teman-teman, jadi itu tadi ya untuk pengetesan sebelum saya rapihkan. Nah, nanti saya akan coba rapihkan dulu untuk kabel-kabelnya, dan ini untuk kabel rem juga belum terpasang. Baru nanti setelah covernya dipasang, nanti akan saya tes jalan ya. Nah teman-teman, jadi ini hasil akhir ya. Cover sudah ditutup semuanya, udah rapi ya. Kabel-kabel udah aman. Jadi modifikasi ya memang butuh waktu ya. Beda dengan penggantian spare part asli bawaan gitu, yang sudah pasti akan plug and play gitu ya. Tetapi ini modifikasi, banyak yang harus dirubah, mulai dari soket-soket baterai, kemudian soket kabel pas ya, dan juga soket-soket untuk rem ya, dan segala macamnya, termasuk soket untuk LCD ya, karena memang beda potnya ya, dan beda pinnya. Jadi ini udah saya selesaikan. Memang butuh waktu dan butuh proses cukup lumayan ya, namanya juga modifikasi gitu. Tapi ini hasil akhirnya ya, dan ini LCD-nya udah terpasang ya gitu, dan semuanya udah normal ya. Sepertinya akan saya tunjukkan pada teman-teman. Jadi di sini untuk on-nya, oke, udah nyala ya. Nah, oke, kita coba. Oke, dapat 55 ya. Oke, roda depan belakang muter ya, karena ini mode double. Kalau mode singlenya tinggal pencet. Nah, itu seperti itu. Baru ini hanya belakang saja yang nyala ya. Dan yang tidak bisa dirubah ya, karena memang butuh banyak proses, ini rem yang nggak bisa dirubah ya. Kabel lampu rem ini nggak bisa aktif. Jadi ini hanya lampu aksesoris saja yang nyala, sementara lampu remnya ini nggak bisa nyala ya. Nah, jadi ini rem ya. Nah, lampu remnya nggak nyala, ini hanya lampu aksesoris gitu. Kenapa? Karena memang controller yang pengganti ini
dia sistem pengeremannya itu adalah low brake ya, bukan high brake gitu. Sementara asli bawaan itu udah high brake, dimana high brake itu apabila switch rem ini dihubungkan ke positif ya, maka rem akan berfungsi sebagai regeneratif ya, dan lampu rem akan menyala. Tetapi di sini adalah low brake ya. Jadi low brake ini tidak akan menyalakan lampu rem karena sumber arus yang masuk ke switch rem adalah negatif gitu. Jadi negatif ketemu negatif, otomatis lampu tidak akan menyala ya. Harus beberapa proses penggantian ya. Jadi lampu remnya mungkin harus dimodifikasi lagi ya, dengan menggunakan common positif ya. Sementara nanti negatifnya ngambil dari switch rem. Nah seperti itu ya teman-teman. Jadi ini gak bisa untuk switch remnya. Yang penting sekarang udah normal dulu ya. Dan saya akan coba tes dulu di jalan ya, seperti apa kecepatannya ya. Saya juga penasaran untuk yang Dualtron double motor ini ya. Oke, saya akan coba persiapkan dulu ya. Oke teman-teman, jadi demikian dulu ya untuk servis skuter Dualtron MX ya. Ya, telah selesai dan hasil akhirnya sudah cukup ya, kecepatan sekitar 56, 60 sampai 60-an lah ya. Saya nggak bisa lebih kenceng lagi ya karena belum terbiasa pakai skuter. Jadi keseimbangannya belum bisa gitu ya, jadi takut jatuh. Oke, mudah-mudahan awet ya untuk skuter ini, karena memang ini controller dan LCD-nya ganti ya, ganti aftermarket. Jadi aslinya nggak bisa diperbaiki ya untuk LCD-nya, controller programnya. Jadi ini ganti satu set. Oke, terima kasih ya teman-teman atas perhatiannya. Mudah-mudahan di lain waktu dan kesempatan bisa share video-video yang lain ya. Terima kasih.